Alhamdulillahi alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi wa ilaina turja'un. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah masih dapat menyelenggarakan sholat Jumat secara berjamaah, walaupun keadaannya kurang nyaman dengan shaf yang berjarak. Di tempat lain saudara-saudara kita sudah tidak dapat menyelenggarakan sholat Jumat karena memang mengikuti protokol baik dari pemerintah maupun dari Majelis Ulama Indonesia. Jangan kecil hati andai kata pun harus menyelenggarakan ibadah di rumah, karena pahala terbesar hari ini adalah menyelamatkan orang lain, melindungi anak kita, keluarga kita, tetangga kita, dengan cara mengurangi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sentuhan, berkerumun. Itulah pahala terbesar hari ini, mengalahkan pahala berjamaah. Karena memang tujuan syariat Islam itu adalah hifdun nafsi, melindungi jiwa. Berbagai makanan diharamkan oleh Allah karena melindungi jiwa. Hurrimat alaikumul maitatu, diantaranya bangkai. Bukan karena bangkai itu tidak menyenangkan, banyak orang yang senang makan bangkai, tapi haram. Hikmatut tasyri'nya kita sehat dan jiwa kita tidak terancam, maka mengancam jiwa orang lain adalah dosa terbesar, mafhum mukhalafahnya. Dan kita abai, tidak peduli, tidak care pada keselamatan orang lain, bukan hanya dalam hal pengendalian virus corona, mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan sudah dosa besar. Berhenti di tikungan yang menyebabkan orang lain terkendala atau kecelakaan sudah dosa besar. Maka dalam hukum Islam kecerobohan tidak mendapatkan tempat, dan orang yang tidak mau meningkatkan kapasitas keilmuan juga tidak dapat tempat. Itulah agama Islam, agama yang bukan hanya terbatas pada ritual, bahkan jauh menjangkau sampai melindungi kita, keturunan kita, masa depan kita. Dan yang terpenting dari itu semua, bapak-bapak jamaah Jumat yang berbahagia, adalah menjangkau akhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang pasti akan berkali-kali mati.
tadi malam bapak-bapak mati. Alhamdulillah, Rahman dan Rahim Allah memberi kesempatan kita hidup lagi. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatan. Setelah tadi malam kami dibuat mati oleh Allah. Tidak ada yang tahu di antara kita apakah kita bisa bangun tidur atau tidak. Oleh karena itu merugilah orang yang menutup malam tidur dalam keadaan tidak siap dihisab di akhirat. Belum bertobat karena tidak ada jadwal kita bangun pagi, tidak ada. Semua ada dalam izin Allah, kekuasaan Allah, pengetahuan Allah. Tutuplah tidur malam kita dengan mendekatkan diri pada Allah, agar pada saat malaikat Ijrail datang memang kita sudah siap dihisab. Maka lihatlah oleh bapak-bapak betapa banyak kebaikan Allah agar kita ingat mati. Tetangga kita meninggal duluan, alhamdulillah kita belum mati. Mungkin yang sudah mati belum sempat tobat, kita masih diberi waktu bertobat. Kita nggak tahu berapa masa lagi kita diberi waktu. Itulah kebaikan Allah. Dan hari ini kebaikan Allah bertabur dengan wabah virus COVID-19 itu. Maka kita akan membuat konfirmasi. Bukan hanya siapa yang sembuh, siapa di antara kita yang akhirnya kembali kepada Allah, baik kembali karena meninggal ataupun kembali karena ingat kepada Allah. Tapi kalau dengan COVID-19 kita belum ingat kepada Allah, harus dengan peristiwa apa lagi? Tujuan penting dari cara kita menghadapi musibah ini adalah istirja. Kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dikembalikan? Yang pasti ruh kita. Kalau kita memang diputuskan oleh Allah untuk meninggal. Tapi sebelum meninggal kita harus kembali kepada Allah. Apa yang kita kembalikan? Semua amalan kita. Mari kita kembalikan sholat duhur kita karena takut neraka dan karena ingin surga, bukan karena dunia. Kita kembalikan sholat asar kita, sholat maghrib kita, sholat isya, sholat subuh dan aktivitas amal lainnya karena kita takut neraka dan karena kita ingin surga, bukan karena dunia. Mari kita periksa siapa di antara kita yang sholat karena takut neraka. Bahkan kita mendatangi orang tua kita, kita menganggap birrul walidain bukan karena takut pada Allah, karena takut kualat kepada orang tua kita. Kita tulus ikhlas membersihkan kotoran orang tua kita yang sudah tidak berdaya di atas ranjang, bukan karena takut neraka Allah, bukan takut kepada Allah, tapi kita khawatir kualat kepada orang tua kita. Sampai sejauh itu kita belum pernah kembali kepada Allah. Maka marilah kita kembali kepada Allah dan lihatlah sedekah kita. Kita bukan sedekah karena takut neraka. Kita ketagihan rezeki Allah. Kita berharap dapat rezeki yang lebih besar lagi dengan sedekah kita. Kita sedang memancing ikan yang lebih besar lagi dengan kail bernama sedekah. Maka bersyukurlah kepada Allah diberikan kesempatan melihat kekuasaan Allah bernama virus COVID-19.
dan capailah tujuan Allah agar kita kembali kepada Allah. Maka ketika bapak-bapak memohon perlindungan kepada Allah adalah bukan pengen sembuh, tapi mohon dibukakan jalan agar kembali kepada Allah, karena setan hari ini sedang melipat gandakan kekuatannya agar kita tidak takut kepada Allah. Jalan kita kembali kepada Allah dibikin sulit oleh setan. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku ridho kepada apa yang kau timpakan pada kamu. Aku ikhlas dan aku mohon perlindungan kepadamu ketika aku ingin kembali kepada. Ini adalah satu bagian dari cara Allah mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Dan yang terpenting lagi, ketahuilah oleh bapak-bapak, lafaz atau kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un itu bukan doa, bukan juga slogan. Dia adalah fakta integritas bapak-bapak kepada Allah, dituangkan dalam komitmen. Ya Allah, kemarin kami memang abai kepadamu dan hari ini aku kembali kepada. Fakta integritas. Ditunggu poin-poin berikutnya dalam bentuk konsekuensi. Begitu kita mengucapkan innalillah tapi tidak ada konsekuensinya, maka jatuhlah hukum munafik kepada kita, karena berbohong kepada Allah. Maka mulai hari ini kita ucapkan innalillah dan kita ikuti protokol kita kembali kepada Allah. Sekali lagi akan ada 3 hal yang akan dikonfirmasi. Berapa yang selamat dari COVID-19, berapa yang tidak selamat, dan satu hal lagi adalah berapa yang berhasil kembali kepada Allah, baik dalam bentuk bertobat kepada Allah maupun dalam bentuk kematian. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.